istana, dan itu adalah citra yang sangat buruk sekali karena beliau merasa beliau tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi dia minta baguskan dulu namanya. Kalau oke, baru menafsir. Akhirnya ditafsir. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, nanti Mesir ini secara umum akan dilanda musim kemarau panjang, mungkin tahunan. Lalu kemudian kata Nabi Yusuf, untuk itulah akhirnya dari sekarang berusahalah kalian untuk mempersiapkannya dengan menanam banyak pepohonan, untuk hasilnya dijadikan sebagai persiapan dalam menghadapi krisis. Hasilnya dalam menghadapi krisis. Dan ternyata qadarullah, tafsiran mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ini benar. Lalu kemudian atas dasar itulah akhirnya di kemudian hari Nabi Yusuf ini diangkat menjadi salah satu elit Mesir nanti yang akan mengurus negeri Mesir secara Nah, apa yang bisa kita ambil manfaat dari apa yang dibacakan oleh Ustaz Umar tadi? Yang pertama adalah di antara tanda keruntuhan sebuah organisasi itu adalah saat para elit ini tidak punya solusi terhadap apa yang bakal mereka hadapi. Dan mereka juga cenderung tidak bisa memprediksi apa yang bakal terjadi di hadapan. Kalau Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memprediksi masa depan, tapi kita yang bukan nabi sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keilmuan yang sifatnya saintifik, yaitu ilmu forecasting yang sekarang ini berkembang. Orang memfirasati zaman, kira-kira 5 tahun 10 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi di negeri kita misalnya. Nomor 2, dengan analisis itu, maka berbuatlah apa yang bisa kita lakukan dari sekarang. Dan yang ketiga, orang yang punya solusi biasanya dia akan menjadi pilihan dari solusi yang bakal dihadapi orang banyak. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam datang dengan solusi, bukan datang dengan jargon, tapi datang dengan solusi. Ini masalahnya dan ini solusinya. Dan akhirnya terpilih atau dipilih menjadi salah seorang elit dari Mesir. Terus terang, saya menikmati bacaan Ustaz Umar surat Yusuf tadi karena saya sendiri di antara surat yang paling saya sukai. Semua Al-Quran bagus, tidak ada yang tidak bagus. Tetapi di antara surat yang paling saya sukai secara pribadi, saya sangat suka sekali dengan surat Yusuf. Karena surat Yusuf ini masalah pribadi ada, masalah keluarga ada, masalah organisasi masyarakat negara juga ada. Lengkap sekali di surat Yusuf. Nanti tidak jadi masalah misalnya Ustaz Adi Bakhtiar loncat dulu ke surat Yusuf misalnya ya, supaya kita penasaran apa isi surat Yusuf di tafsirnya. Baik, masyarakat muslimin, ini pengantar karena saya menikmati sekali sholat subuh menjadi makmum pada hari ini. Jadi menjadi imam itu kadang-kadang ya tidak bisa menikmati karena kita berpikir ayat setelah ini apa lagi kan? Ayat setelah ini apa lagi? Tapi jadi makmum itu bisa menikmati. Baik, masyarakat muslimin, turut hadir bersama kita Pak Haji Abdul Somad yang baru balik ini. Mudah-mudahan seluruh jemaah haji, khususnya komplek Bank Raya dan umumnya Sumatera Selatan, umumnya Indonesia, yang berhaji pada tahun ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua,
Kita menunggu fafadlah ya, belum balik ya. Kita menunggu fafadlah ya, belum balik ya. Bapak Ibu semua, Rasulullah SAW pernah berdoa. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa doa Rasul? Rasul berdoa angkat tangan. Allahumma ighfir lil hajj. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang berhaji. Ini doa Rasul ini. Allahumma ighfir lil hajj. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang berhaji. Tapi kata Rasul juga berdoa, waghfir waliman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampuni juga dosa-dosa orang yang dimohonkan ampun oleh orang yang berhaji. Jadi secara khusus Rasulullah berdoa untuk Ustaz Abdul Somad, berdoa untuk Pak Fadlah, tapi secara khusus Rasul juga mendoakan ampunan bagi orang yang didoakan oleh Ustaz Somad, bagi orang yang didoakan oleh Pak Fadlah. Makanya menitip doa bagi orang berhaji itu bagus. Dan makanya juga mohon Ustaz Abdul Somad, walaupun mungkin tidak diminta doa secara khusus, mumpung baru balik, doakan kami yang ada di Masjid Baitur Rahman ini, mudah-mudahan juga mendapat ampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu spesial orang-orang yang berhaji di mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, didoakan secara. Baik, ini yang kedua. Karena kita masih momentum haji, jadi kebetulan tadi bertemu dengan Pak Somad. Mudah-mudahan menambah keberkahan dari jamaah Masjid Baitur Rahman. Amin ya rabbal alamin. Dan pada poin berikutnya kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Misbahuz Dzalam sebagai syarah penjelas dari kitab Bulughul Maram yang berisikan hadis-hadis tentang hukum yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan kitab Misbahuz Dzalam ini ditulis oleh orang kita, oleh orang Indonesia, yaitu Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, sebagai salah seorang lulusan dan pengajar Madrasah Darul Ulum Makkah Al-Mukarramah. Kita masih berbicara di hadis-hadis tentang toharoh, dan di subuh kali ini mudah-mudahan ada beberapa hadis yang bisa kita baca. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk istri Nabi, kalaupun atau walaupun sudah ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka khusus untuk istri Nabi ada keharaman menikahinya. Tapi kalau istri kiai enggak. Istri kiai, kalau kiai nyola meninggal, punya kesempatan untuk dinikahi, asalkan syarat dan ketentuannya berlaku, diantaranya adalah selesainya masa iddah. Kalau istri bukan kiai, apalagi boleh. Istri para pejabat yang ditinggalkan oleh suaminya, boleh dinikahi, asalkan masa iddahnya sudah selesai. Tapi kalau istri Nabi tidak boleh. Haram hukumnya menikahi istri Nabi. Ini hukum kekhususan untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dinikahi lagi. Ini sekedar pengetahuan karena beliau sudah wafat semua. Ini sekedar pengetahuan saja. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi, mencium
kening sebagian istrinya. Summa kharaja ila sholati. Kemudian setelah itu beliau keluar rumah dan melakukan ibadah salat. Walam yatawadda, dan Rasul didapati tidak berwudu. Akhrajahu Ahmad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa dha'afahu Al-Bukhari, dan hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Sekarang saya kira saat Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mencium kening istrinya, lalu kemudian setelah itu keluar salat, Aisyah menyebutkan, atau Aisyah radhiyallahu anha tidak menyebutkan siapa istrinya, tidak menyebutkan siapa istri yang dimaksud oleh Rasul itu siapa, atau istri yang dimaksud oleh Aisyah itu siapa. Tetapi akhirnya kata sebagian sahabat yang mendengar hadis ini berkomentar, man hiya illa anti. Siapa lagi kalau bukan Anda sendiri? Siapa lagi istri Nabi yang dicium itu kalau bukan Aisyah sendiri? Fadhahikat Aisyah, senyum-senyum baik. Jadi walaupun tidak disebutkan tapi orang paham siapa lagi lah, kecuali Aisyah. Dan berikutnya dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, dari hadis ini akhirnya sebagian dari ulama menilai tidak batalnya wudu seseorang ketika bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, terutama dengan istrinya sendiri. Jadi hadis ini sering dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menilai bahwa sentuhan antara laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan lawan jenis, khususnya istrinya sendiri, tidak batal wudunya. Ini terutama pendapat dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, sentuhan laki-laki dan perempuan lawan jenis secara umum tidak membatalkan wudu. Walaupun sentuhan lawan jenis ini hukumnya tetap tidak boleh. Misalnya saya salaman dengan tetangga saya, sebenarnya tetap tidak boleh. Dalam pendapat mazhab Imam Abu Hanifah tetap tidak boleh. Tetapi kalaupun seandainya terjadi, maka wudu saya itu tidak batal. Sekali lagi, ini pendapat sebagian ulama. Dalilnya ini. Oke. Sekarang yang kedua. Pendapat yang kedua, khususnya pendapat dalam mazhab Maliki, bahwa sentuhan lawan jenis ini yang bukan mahram dan juga termasuk di antaranya adalah sentuhan antara suami dan istri, itu juga tidak membatalkan wudu, tapi dengan syarat tidak disertai syahwat, tidak disertai nafsu. Kan kalau sekedar kecup kening kan, saya kira tidak pakai syahwat itu kan, tidak pakai syahwat itu kan, ya sekedar kecup kening. Habis itu dia keluar rumah, gitu kan. Nah, ini juga dalilnya, hadis ini juga yang menjadi dalil bahwa dalam mazhab Maliki, kalau sentuhan biasa baik tanpa syahwat itu tidak batal wudunya. Kalau dengan syahwat batal wudunya. Dengan syahwat walaupun cuma sebentar, tapi dengan syahwat itu batal. Di antara ciri sentuhan dengan syahwat apa? Bersir boleh. Atau mohon maaf, misalnya ada perubahan tekstur di kemaluan misalnya. Itu ciri sentuhan dengan syahwat.
Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ini masyhur dan menjadi pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang masyhur dan ini pendapat yang mu'tamad yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, yaitu sentuhan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram termasuk dengan istri sendiri itu membatalkan wudu. Karena kalau ditanya dalilnya mana? Dalil ini seperti yang tadi kita jelaskan, menurut Imam Al-Bukhari ini hadisnya dhaif. Karena dia dhaif, tidak terlalu kuat untuk dijadikan sebagai sandaran. Nomor 2, kalaupun seandainya hadis ini sahih bahwa memang benar-benar Rasul pernah mencium istrinya lalu kemudian keluar sholat tidak wudu lagi, maka ada kemungkinan hadis ini ada kemungkinan Rasul mengecup kening istrinya, di kening istrinya ini masih ada kain, kan perempuan Arab kalau mereka sedang berpakaian yang sempurna pakai cadarnya, ini kain sampai ke kening karena cuma mata yang kelihatan. Kalaupun seandainya cium pipi pun masih ada kainnya. Jadi ada kemungkinan hadis ini dalam pandangan mazhab Syafi'i saat Rasul mencium istrinya itu menciumnya dengan penghalang hail. Kalau dengan penghalang tidak jadi masalah. Sekarang nomor 3. Hadis ini tidak lebih kuat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa di antara yang membatalkan wudu dan tayamum itu adalah aula massumun nisa. Ini dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Bahwa di antara yang membatalkan wudu itu adalah atau kamu menyentuh perempuan. La massumun nisa, dan menyentuh perempuan sekedar menyentuh ini sudah dianggap sebagai al-lamsu dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i sentuhan suami istri itu batal. Dalilnya 3 ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hadis ini tidak terlalu begitu kuat, dan yang ketiga kalaupun hadis ini sahih tafsirannya mungkin ada kemungkinan Rasul menyentuh istrinya dengan penghalang. Jadi kalau seandainya orang-orang tua kita terdahulu punya faham bahwa antara suami dan istri batal wudunya, ini jangan disalahkan. Karena memang ada sandarannya, perkataan ulamanya ada, dan dalilnya kuat. Nah, sekarang berikutnya saya ingin meluruskan bahwa sebagian dari pemahaman masyarakat kita khususnya ini suami dan istri ini jadi mahram setelah pernikahan. Itu salah. Antara suami dan istri ini tidak pernah menjadi mahram sampai hari kiamat, tidak pernah jadi mahram. Itu hubungan nasab. Mahram itu hubungan nasab. Selain dari itu tidak ada istilah antara laki-laki dan perempuan, antara calon suami dengan calon istri ini. Bukti bahwa dia boleh menikah kan dia tidak mahram. Kalau dia mahram dari awal dia tidak boleh menikah. Haram menikahi mahram, haram menikahi anak sendiri, haram menikahi ibu sendiri, haram menikahi dulur perempuan sendiri, haram menikahi keponakan perempuan sendiri. Itu mahram semua itu. Nah, istri dan suami ini pada dasarnya adalah orang lain. Namanya ajnabi di dalam istilah fikih. Ajnabi. Laki-laki orang lain, perempuan orang lain. Mereka ini akhirnya bersatu ini akhirnya disatukan oleh akad nikah. Apa namanya? Ya namanya ini suami, ini istri namanya. Hubungan mereka ini adalah hubungan pernikahan. Dan hubungan pernikahan ini kapan waktu bisa dilepas lagi? Kapan waktu bisa dilepas lagi? Nah, sekarang mungkin ada yang menanyakan dengan pertanyaan susulan. Ustaz,
Kalau suami istri itu kan nak ngapoi bae boleh. Nak ngapoi bae boleh karena sudah halal. Benar. Tapi urusan toharo ada aturan khusus, tidak bisa disamakan. Suami memang boleh melakukan apa saja dengan istrinya. Istri juga boleh melakukan apa saja dengan suaminya. Semuanya boleh, sentuhan segala macam, pelukan, hubungan suami istri boleh semua. Tetapi khusus untuk urusan toharo ada aturan khusus. Ada aturan khusus. Maka kalau sudah berwudu, kalau yang masih memegang mazhab Syafi'i, kalau sudah berwudu tunda dulu sentuhan dengan istri, atau tunda dulu sentuhan dengan suami. Kalaupun seandainya butuh salaman segala macam, boleh salamannya balik jilbab misalnya ya, begini, salaman begini boleh, itu tidak batal. Kalaupun seandainya memang terpaksa salaman segala macam, boleh salaman, tapi setelah itu wudu lagi. Jadi gampang solusinya. Dari masjid, dari rumah ke masjid pengen pegangan tangan boleh, tapi di masjid wudu lagi. Kan sesederhana itu solusinya, ya kan? Sesederhana itu solusinya. Cuma kadang-kadang kan lesu, karena faktor lesu, akhirnya kita pindah mazhab. Gara-gara alasannya lesu, Ustaz. Lesu nak wuduk lagi, kita ngambil mazhab lain deh. Nah, kecuali mungkin karena darurat, ini khususnya di Masjidil Haram. Karena darurat orang terlalu ramai yang memungkinkan terjadi sentuhan tanpa sengaja, khususnya mungkin saja dalam hal ini kita pindah mazhab, itu mungkin. Jadi pindah mazhab atas dasar darurat diperbolehkan. Tapi kalau pindah mazhab atas dasar lesu tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan. Karena alasannya lesu kan? Bukan alasannya darurat, tidak urgen. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ini penjelasan sentuhan lawan jenis yang bukan mahram dan termasuk sentuhan suami dan istri. Saya kira saya sudah berusaha menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Setelah ini mudah-mudahan tidak ada lagi perdebatan yang cukup panjang, bahwa semua bermula dari hadis ini, dan dari hadis ini difahami oleh para ulama sehingga menjadi 3 kelompok besar. Tidak batal dengan syahwat, dan batal walaupun tidak dengan syahwat. Baik, masyaallah muslimin, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, jika salah seorang di antara kalian mendapati sesuatu di perutnya, dak lemak perut, dak enak perut, fa ashkala alaihi, lalu kemudian dia merasa tidak nyaman karena perutnya bermasalah, sakit perut segala macam. Akhraja minhu syai'un amla, apakah dia ragu, apakah sudah keluar kentut apa belum, apakah sudah ada yang keluar belum karena perut saya tidak enak ini, dia ragu. Fala yakhrujanna minal masjid, maka orang itu kalau dia ada di masjid sedang beribadah, janganlah dia keluar dari masjid hatta yasma'a, sampai akhirnya dia mendengar sautan, dia mendengar suara kentut maksudnya, au wajada au yajida rihan, atau dia tidak mendengar suara kentut tapi dia tercium aroma kentut. Baru setelah itu dia keluar, maksudnya wudu lagi. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Saya kira ini hadisnya cukup jelas. Faidahnya satu, kentut membatalkan wudu, itu pasti itu. Apalagi kentut disertai dengan bumbu-bumbunya, itu pasti batal lagi. Yang nomor 2, kalau kita ragu apakah kentut atau tidak, padahal sebelumnya kita sudah berwudu, maka boleh tetap yakin
bahwa saya masih berwudu sampai kita mendengar suara atau sampai kita mendapatkan aroma. Boleh kita tetap bertahan, saya tidak mau wudu lagi. Karena saya dari rumah sudah wudu, walaupun perut saya sakit, saya belum mendengar suara, dan kawan saya juga belum mendengar suara itu, dan saya tidak mendapati aroma, dan teman saya tidak mendapati aroma itu. Jadi yakin saja dengan kondisi yang masih bersih, yang masih tohar. Yang nomor 3, kalau tidak lesu. Nah ini kalau tidak lesu, padahal lagi lesu ini. Kalau tidak lesu, tetap lebih bagus keluar dululah, selesaikan hajatnya yang sakit perut ini tadi, tekan-tekan dikit, suruh dia keluar kan. Nah setelah itu baru kemudian berwudu, baru masuk lagi. Karena beribadah dalam kondisi tenang itu jauh atau itu lebih diutamakan ketimbang memaksakan diri untuk sholat bersama imam pertama misalnya, tapi dalam kondisi perut tidak stabil. Makanya di antara adab pergi ke masjid itu adalah jangan tergesa-gesa. Ini adab pergi ke masjid, jangan tergesa-gesa. Misalnya dari rumah lari-lari kecil, cuk lari-lari kecil gitu ya. Guna mengejar imam di masjid itu sebenarnya tidak terlalu dianjurkan. Beguyur baik, santai. Kenapa? Karena kalau kita hadir di masjid sini, ikut imam yang pertama, setelah takbiratul ihram ngos-ngosan, itu tidak terlalu bagus untuk sholat kita. Masih mending kita datangnya, tapi datangnya jangan sengaja diguyur ke niat, jangan. Maksudnya kita datang apa adanya baik. Saat takbiratul ihram kita tenang. Masbuk tinggal tambah serakaat. Jadi adabnya datang dengan tenang. Kalau pengen dapat imam yang pertama dengan tenang, maka berarti pergi dari rumahnya agak lebih cepat. Minimal orang azan keluarlah dari rumah. Kalau orang azan baru bangun tidur, itu bagian dari kesalahan kita sendiri yang akhirnya mengejar imam, akhirnya kita tergesa-gesa. Nomor 2, di antara adab pergi ke masjid atau adab dalam beribadah juga, jangan menahan kentut dan jangan menahan kencing dan BAB. Ini anjuran dari Rasulullah SAW. Walaupun boleh menahan kentut, boleh, tidak jadi masalah, tidak dosa, tetapi yang lebih utama itu adalah jangan ditahan. Keluarkan semuanya, batal tinggal wudu lagi, balik lagi ke masjid. Kalau seandainya ketinggalan rakaat, tidak jadi masalah. Sholat dalam kondisi tenang lebih utama daripada sholat dalam kondisi tidak tenang, tapi kita cenderung memaksakan diri. Cuma berbeda kalau kita dalam sholat ya. Kalau kita dalam sholat sudah rakaat ketiga ini, sholat isya sudah rakaat ketiga, cak nak kentut, boleh lagi tahan, karena sudah hampir selesai. Tapi kalau baru rakaat pertama, cak nak kentut, cak lado-ado di ujung, batal kalah. Sudah batal kan keluar dikit, hoji kalah kentutnya. Biar senang hati kan, biar senang hati. Itu puasnya kan? Karena kita membatalkan sholat tadi kan, biar puas. Habis itu baru wudu lagi, baru kemudian balik lagi. Cuma kalau jadi imam, walaupun baru takbiratul ihram, baru al-fatihah pertama, cak-cak kentut tahan dulu baik. Kenapa? Karena khawatir kalau imam ini membatalkan sholatnya, ini makmum yang di belakang ini gusar jadinya khawatir menimbulkan kekacauan yang lebih parah, sehingga imam direkomendasikan tahan dulu. Kecuali kalau nanti punya jamaah yang bagus-bagus, punya jamaah yang bacaan Qur'annya bagus, punya jamaah yang hafalan Qur'annya bagus, punya jamaah yang faham tentang tata cara sholat berjamaah, bolehlah tinggalkan tempat imam, karena insya Allah yang di belakang ini
siap lahir dan batin dengan tenang untuk menggantikan imam. Jadi kita lihat kondisi. Jadi jangan terlalu gampang meninggalkan jamaah, meninggalkan makmum, khawatirnya makmum ini bubar. Nah, kalau bubar tidak bagus jingoknya kan, walaupun boleh bubar kemudian ulang dari awal boleh, tapi itu tidak bagus. Tapi itu tidak bagus. Nanti lihat misalnya search di video, ada salah seorang imam di Masjidil Haram di Mekah sana atau di masjid mana di Saudi sana, suara imam ini seraknya itu seraknya 2-3 kali cak dekat suara. Akhirnya imam ini dengan sendirinya mundur dia. Cek mundur, dan dengan sendirinya makmum yang di belakang ini maju. Cek maju. Kemudian setelah itu makmum yang di belakang ini karena memang punya hafalan banyak ya, melanjutkan bacaan imam ini, bukan dengan qul huwallahu ahad kan. Boleh dengan qul huwallahu ahad boleh. Cuma kalau melanjutkan bacaan imam yang stop tadi itu bagus. Misalnya subuh tadi Ustaz Umar baca surat Yusuf, misalnya baik. Kebetulan di belakang ini tidak hafal surat Yusuf, ganti Al-Ikhlas boleh. Tapi kalau hafal surat Yusuf, lanjutkanlah surat Yusuf seayat 2 ayat, kemudian setelah itu baru rukuk dan lanjut terus. Nah ini kan ada nanti ruangan kalau baik imam batal, nanti saat batal langsung keluar dari pintu sini. Nanti yang makmum di belakang, pokoknya kalau imamnya udah kata lagi ganti pokoknya jangan ragu, ini namanya istiqlal. Imam baik imam ada kedaruratan, imam sakit, imam suaranya serak atau imam batal, ini imam jangan ragu untuk meninggalkan tempatnya, dan makmum yang di belakang jangan ragu untuk cepat maju. Jangan lambungin saling tunggu kan, siapa yang maju. Jangan terlalu lama. Ya makanya sudah benar yang sering ada di belakang sini misalnya Pak Fadla atau Ustaz siapa? Ustaz Afif yang ada di belakang ini sudah benar. Ini bagian dari orang-orang yang mudah-mudahan kalau baik, kita tidak berharap kalau baik sekali waktu imam ini batal dan terpaksa akhirnya harus meninggalkan. Kalau imam batal jangan memaksakan diri sampai selesai. Banyak dosanya. Nanggung dosa jamaah semasjid ini. Dia batal tapi dia udah galak berlari. Nah, jangan karena gengsi, jangan. Buang itu gengsi. Sama juga saat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan mensyaratkan khotibnya bersih dari hadas besar dan kecil. Kalau khotibnya batal, makanya benar-benar jadi khotib Jumat. Termasuk ini nasihat saya. Benar-benar jadi khotib Jumat. Di antaranya adalah jangan sampai batal. Kalau batal harus turun dia. Jangan gengsi. Kalau gengsi semasjid angan ini, apalagi kalau masjid ini penuh sampai lantai 2, banyak dosanya. Turun dia. Nanti yang menggantikannya melanjutkan khutbah. Apalagi kalau khotibnya, taruhlah khotibnya bukan batal, khotibnya cap pening-pening pala, gelap-gelap penyinggungan, tidak apa-apa khotibnya duduk atau turun minta gantikan, boleh. Itu teknis di lapangan yang mensyaratkan taharah. Baik, ini 3 hal. Kentut membatalkan wudu, kemudian boleh tetap yakin dengan wudu sampai mendengar suara atau mendapatkan aroma, dan yang ketiga lebih afdol selesaikan dulu hajatnya baru kemudian setelah itu wudu lagi baru kemudian sholat lagi. Jam berapa bel kita? 5 menit lagi. 15 menit lagi saya kira biar nanti pas bel kita istirahat, saya cukupkan dulu. Kalau ada yang pengen ditanyakan, yang pengen dikonfirmasi boleh. Kalau tidak ada saya lanjutkan baca hadis lagi. Kami persilakan, ini ada mikrofon, dibantu sama yang pegang mikrofon. Kalau ada yang pengen ditanyakan. Hari ini karena kita baru dari Idul Kurban dan kita sudah lama tidak bertemu, jadi saya mukaddimahnya agak panjang dikit.
Mudah-mudahan ini bagian dari cara kita memulai pengajian supaya lebih ringan, tidak langsung masuk ke materi. Silakan. Boleh pakai mikrofon biar didengar sama yang lain, termasuk didengar sama jamaah online kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berkaitan dengan imam batal. Umpamanya satu masjid, ini kan kebetulan ada pintu keluar. Ada satu masjid, terutama kebetulan di perumahan saya, itu nggak ada pintu keluarnya. Nggak ada pintu keluar. Ya, itu gimana kalau imam mau keluar pas batal? Apakah boleh lewat di depan safnya jemaah? Oke. Itu aja, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Pada dasarnya kalau tidak ada kedaruratan tidak boleh lewat di hadapan orang sholat. Bahkan Rasul menganjurkan kalau ada orang yang mau sholat itu halangi. Kalau dia masih maksa untuk lewat terus, bahkan hadisnya ini harus dipahami dengan tanda kutip. Uqtulu, kata Rasul, bunuh orang itu. Tapi ini harus dipahami dengan tanda kutip, bukan dibunuh, bukan dibunuh, bukan. Itu maksudnya saking kerasnya orang itu tidak boleh lewat di hadapan orang sholat. Makanya orang sholat itu sunnah, memang tidak wajib. Sunnah hukumnya ada sutroh. Sutroh itu adalah batas yang membatasi antara dia dengan tempat sujud. Ini adalah space yang tidak boleh dilewati oleh orang. Dan sekurang-kurangnya sutroh itu, walaupun bukan dinding, walaupun bukan kayu kecil, sekurang-kurangnya sajadah ini sudah bisa dijadikan sutroh. Kalau ada orang sholat, berarti batas ini tidak boleh dilewati. Di sini baru boleh. Jadi minimal sejadah. Atau setelah sejadah, misalnya kalau kita punya kunci mobil, taruh kunci mobil di depan. Nah, ini sutroh kita batas ini berarti. Tidak boleh masuk di sini. Ini wilayah kekuasaan aku kan. Kalau masuk ini. Tidak boleh lewat. Tetapi kalau dalam kondisi darurat kita punya kaidah. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan membolehkan segala hal yang dilarang. Ini berlaku dalam seluruh kaidah ibadah, muamalah berlaku semua. Darurat boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi kalau memang tidak ada pintu, akhirnya dia harus ke sini, harus melangkahi masuk ke jamaah. Atas dasar darurat itu boleh. Cuma ke depan memang perlu diperhatikan konstruksi bangunan, komponen bangunan untuk imam. Kalau baik imam batal, dia punya solusi lewat di tempat khusus. Itu pertanyaan yang pertama. Boleh yang kedua, yang ketiga. Ibu-ibu boleh kalau ada yang di belakang. Sebentar Pak Haji. Yang pegang dulu. Biar mic-nya lebih dekat. Iya, monggo. Ini mungkin agak di luar, tetapi di zaman digital, zaman canggih ini, kita perhatikan kalau ada pengajian, baik di acara-acara resepsi ataupun ini, mereka ini lebih cenderung pakai HP. Apanya? Ngaji dibanding pakai mushaf. Oke. Itu. Kemudian kami perhatikan juga para ustadz itu kalau memberikan pengajian itu lebih cenderung pakai HP dibanding dengan kitab-kitab yang ada referensi. Bagaimana sikap kita untuk menyikapi itu? Oke. Baik. Ngaji dalam arti membaca Al-Quran maupun ngaji dalam arti belajar ilmu agama itu sebenarnya fleksibel. Boleh dengan menggunakan handphone, boleh menggunakan dengan kitab fisik begini. Nah, tetapi khusus untuk ngaji Al-Quran, mana yang lebih utama, kita ngaji dengan Al-Quran bentuk mushaf atau kita ngaji dengan handphone? Yang lebih utama ngaji dengan mushaf. Karena mushaf ini
khusus isinya Al-Quran tok. Yang ini isinya banyak. Ada Al-Quran, ada game, sisip dikit mohon maaf, ada gambar-gambar tidak bagus, sisip dikit ada video-video tidak bagus. Jadi akhirnya ini campur. Tapi kalau ini khusus, maka kalau ngaji dengan Al-Quran lebih utama, lebih bagus, lebih beradab saat kita ngaji dengan fisik mushaf khusus. Tetapi ngaji dengan HP boleh. Tetapi ini tidak terlalu dianjurkan jika kita mempunyai keluangan dan kita punya kesempatan yang lebih bagus, maka pakailah mushaf. Nah, termasuk juga dalam urusan ngaji belajar ilmu agama, ngaji dengan handphone boleh, karena memang sekarang ini buku-buku dalam format PDF banyak, termasuk saya juga koleksi itu. Tetapi memang sebenarnya megang kitab ini memang lebih nyaman. Dia bisa dicoret-coret, dia bisa dilingkar-lingkari, dia bisa dikasih syarat-syarat dikit gitu kan. Nah, cuma memang ini berat. Kalau ngaji belajar ilmu agama, saya kira antara kitab dengan PDF imbang lah, walaupun lebih menang kitab. Kira-kira kalau dipresentasekan 80-20 kira-kira, 80 pegang kitab, 20 pegang HP. Tapi kalau ngaji Al-Quran, saya bisa mengatakan 98% lebih bagus pegang kitab, 2%-nya baru pegang handphone. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi jauh lebih bagus pegang mushaf, pegang Al-Quran. Ya, boleh Pak Haji. Isi kosong terkait dengan iddah. Iddah, Masya Allah. Itu kan ada yang tanya dengan aku, tapi bukan Pak Najib, katanya iddah itu apakah kaitan dengan jejak janin atau bukan? Karena kalau wanita sudah lewat masa subur, apakah perlu menunggu masa iddah? Masuk akal. It's for baik menurut pemerintah. Baik. Yang kedua, di Arab itu kan pakai apa namanya, cadar yang basah itu kan tidak kelihatan kecantikan itu, jadi tidak menimbulkan mungkin syahwat. Kalau di kita ini bertebaran betina. Apakah dengan memandang itu menimbulkan syahwat dan bergeraknya sesuatu itu membatalkan juga Ustaz? Oke. Terima kasih. Baik, saya jawab dulu yang nomor 2 karena yang nomor 2 ini tema kita subuh kali ini. Kalau tadi kita bahas sentuhan, kalau sekarang yang ditanyakan adalah apakah sekedar melihat lawan jenis dengan syahwat membatalkan wudu atau tidak? Jawabannya satu, memandang lawan jenis dengan syahwat dosa. Ini dulu. Memandang lawan jenis dengan syahwat dosa. Baik memandang lawan jenisnya itu adalah objek fisik langsung atau objeknya foto sama saja. Makanya kalau lihat foto-foto itu jangan lamonnya langsung serat. Jangan lamo di sini, di zoom ke mulut. Wallahu a'lam bishawab. Itu tidak boleh itu. Ini nasihat untuk saya juga, bukan nasihat untuk orang lain. Ini nasihat untuk saya pribadi. Yang kedua, apakah dia membatalkan wudu? Jawabannya dia tidak membatalkan wudu kecuali sampai akhirnya keluar sesuatu yang kita sebut dengan mazi. Mazi ini cenderung lebih gampang keluarnya daripada mani, mohon maaf ya. Mazi itu sekedar ada rangsangan dikit. Lama tidak bertemu dengan orang rumah, sekali lihat orang di busway di Jakarta khususnya. Tiba-tiba duduk tidak lama kayak ada rasa yang keluar. Itu batal wudunya. Itu batal wudunya. Jadi mazi itu cenderung lebih gampang keluarnya. Kalau mani dia butuh perjuangan baru keluar. Dia butuh perjuangan. Itu yang membedakan antara mani dengan mazi. Jadi ini jawabannya Pak Haji.
Jadi satu memandang lawan jenis dengan syahwat. Laki-laki memandang perempuan dengan syahwat dosa. Perempuan memandang laki-laki dengan syahwat juga dosa. Sama Baji. Jadi kalau kita melihat perempuan yang pakai baju ketat ada syahwatnya, mungkin ya. Sebenarnya perempuan juga saat melihat laki-laki pakai baju ketat ada syahwatnya juga sebenarnya. Tanyalah dengan orang-orang yang jujur apa adanya. Jadi kalau ada orang-orang yang pakai baju ketat segala macam, itu kita laki-laki memandangnya tidak. Lawan jenis memandangnya itu adalah sebuah hal yang seksi. Jadi kalau nak ketatnya ketat standar lah. Jangan ketat-ketatnya itu kan. Kalau sekarang ini pakai baju slim fit, jangan slim-slimnya. Jadi ada longgar dikit lah, jangan terlalu slim. Ini khusus laki-laki, apalagi khusus perempuan. Nah sekarang baru pertanyaan nomor 2. Apakah tujuan dari masa iddah itu hanya utamanya tujuannya adalah untuk memastikan rahim orang itu tidak ada janin atau seperti apa? Karena kalau tujuannya hanya untuk memastikan bahwa di dalam rahim itu tidak ada janin, sekarang ini teknologi canggih. Hari ini orang bercerai, hari ini ibaratnya bisa kita cari jejak-jejaknya, kemudian bisa kita ronsen, bisa kita USG, apakah ada bakal janin atau tidak. Apakah tujuannya itu? Jawabannya masa iddah itu adalah ta'abbudi. Ini istilah fikihnya Pak Haji. Ta'abbudi. Ta'abbudi itu adalah sesuatu yang di luar nalar logika kita yang harus kita terima apa adanya. Sama seperti kenapa misalnya batal wudu karena kentut. Kenapa itu? Itu namanya ta'abbudi. Bahwa ada hikmahnya oke, tapi hikmah itu menjadi hal yang sekunder, bukan lagi menjadi hal yang primer. Misalnya perempuan ditinggal mati oleh suami. Berapa masa iddahnya? Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah 4 bulan 10 hari ini terima apa adanya baik, ini ibadah, ini ta'abbudi, ini ritual. Jangan kurang dari 4 bulan 10 hari. Tidak boleh kurang dari situ. Ustaz dalam sebulan kan sudah bisa dipastikan orang kalau tiba-tiba sekarang dia haid berarti selesai. Dia tidak ada lagi janin dari suaminya yang lalu. Benar, tetapi ini ta'abbudi. Ini ritual yang harus dijalani, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti melanggar ketentuan ritual agama. Begitu seterusnya. Nah, kemudian di antara hikmahnya, tapi ini hikmahnya sekunder Baji. Jangan dijadikan sebagai hal yang primer. Yang primer itu ta'abbudi, ini ritual. Hikmah itu sekunder. Nah, di antara hikmah berikutnya yang saya pernah dengar ya, ini boleh dikoreksi benar salahnya, bahwa perempuan itu bukan perempuan saja, bahwa laki-laki dan perempuan itu di tubuhnya ini itu ada jejak-jejak sidik jari dari orang yang pernah bersentuhan dengan dia, dan itu tidak hilang kecuali 4 bulan ke atas. Kecuali 4 bulan ke atas. Saya pernah baca di mana, saya sudah lupa. Kalau mau dicarikan referensinya saya lupa. Pokoknya ini pernah saya baca. Mohon dikoreksi benar salahnya. Bahwa di tubuh istri itu ada jejak-jejak suaminya. Di keningnya, di pipinya, di ininya, di kakinya itu ada jejak-jejak suaminya. Yang dia tidak akan pernah hilang kecuali di atas 4 bulan. Kalau di atas 4 bulan suaminya tidak pernah sentuhan dengan istrinya, itu jejak-jejaknya sudah hilang. Walaupun misalnya belum cerai. Makanya orang-orang yang meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan itu tidak direkomendasikan dalam Islam. Dalam Islam maksimal meninggalkan istri itu 4 bulan. Habis itu balik dulu. Meninggalkan jejak dulu lah gitu. Balik dulu. Tinggalkan jejak kemudian baru pergi lagi. Kalau meninggalkan istri 8 bulan, setahun, ini sebenarnya tidak ada rekomendasi. Tapi kalau terpaksa nian ya tidak jadi masalah, maksudnya jalanilah dengan ikhlas gitu kan. Terutama ada sebagian orang yang terpaksa meninggalkan istri lebih dari 4 bulan.
Dan orang juga laki-laki juga kalau tinggal serumah, mohon maaf kalau tinggal serumah, masih muda galo ini, masih muda galo. Tidak pernah berhubungan dalam 4 bulan. Itu istri boleh lapor ke hakim, Pak Hakim, aku ini tidak pernah dipegang oleh suamiku. Mak mana solusinya? Aman dia udah galak, minta ceraikan baik. Itu boleh. Boleh dijadikan sebagai gugat cerai kalau dalam kurun waktu 4 bulan itu tidak pernah disentuh. Nah, ini hikmah dari sentuhan fisik suami istri yang tadi sudah kita mulai. Boleh juga nanti dibuat kelas fikih pernikahan dan fikih perceraian. Tapi nanti jamaahnya jangan yang lah pakai kopiah haji ini. Nanti jamaahnya kita undang jamaah muda. Ya siapa tahu ada yang berminat kelas pranikah, tapi kelas pranikahnya kelas pranikah intensif, gitu kan. Berjilid-jilid, gitu kan. Supaya orang yang muda-muda ini saat masuk di pernikahan itu masuknya dengan ilmu pengetahuan yang benar. Baik, itu pertanyaan yang ketiga. Kalau memang masih ada, tak jadi masalah. Kalau memang mendesak untuk ditanyakan. Kalau tidak, kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung sambil ngobrol-ngobrol sambil sarapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.